Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wayu Santoso dengan NIM 2024511145. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu penjualan online barang elektronik untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk langkah yang pertama yaitu kita membuat kelas terlebih dahulu. Kelasnya yaitu bernama barang. Untuk di sini yang saya akan bawakan untuk 5 materi, yaitu yang pertama ada basic class, kemudian ada enskalasi, yang ketiga ada inheritance, yang keempat ada polymorphs, yang terakhir yaitu ada abstrak. Pada pertama kali yang saya turunkan untuk materinya yaitu abstrak terlebih dahulu. Kemudian di sini kita isi yaitu ada enkapsulasi dengan protracted. Kemudian kita isi string kode barang, kemudian kita isi lagi di dalam kelas ini dengan nama barang. Kemudian yaitu kita isi lagi dengan double untuk harga barang. Kemudian kita buat metode konstruktor. Oh ya, untuk protected ini yaitu untuk membungkus yang hanya bisa dilakukan oleh kelas itu sendiri. Di dalam luar kelas tidak bisa, jadi hanya dilakukan oleh subkelas atau di kelas tertentu saja dan tidak bisa di luar kelas. Kemudian kita membuat konstruktor atau konstruktor dengan nama barang. Kemudian kita isi dengan parameter, yaitu ada kode barang ya sesuai dengan dari isi atribut di atas ini. Parameternya kita isi dengan string nama barang sesuai dengan atribut di atas, kemudian ada double harga barang, karena biasanya elektronik terdapat kode barang, nama barang, harga barang di toko online atau penjualan. Kemudian this untuk kontraktor method. Biar memudahkan, di sini saya memakai extension karena langsung mendeklarasikan dan tidak usah mengetik, tinggal tab maka langsung muncul dan memudahkan untuk mengoding. Ini error karena B-nya saya besar. Kemudian kita membuat enskapsulasi, yaitu dengan menggunakan getter dan setter. Untuk materi yang selanjutnya, di sini sudah ada objek dan kelas. Itu materi yang pertama. Dan yang kedua yaitu yaitu ada abstrak. Dan yang ketiga itu ada protected atau enskapsulasi untuk membungkus kelas itu sendiri yang hanya bisa dijangkau oleh kelas tertentu saja dan tidak bisa sembarang
kelas bisa mengambil isi dari kelas tersebut atau kelas barang ini. Public string get kode barang ini untuk getter, kemudian kita membuat string untuk setter, dimana untuk setter menggunakan void, beda dengan get menggunakan string. Jadi kalau tidak memakai void langsung saja jadi kalau tidak memakai void nilai tersebut bisa dikembalikan, tapi jika memakai void nilai tersebut tidak bisa dikembalikan atau return. Set kode barang string, kemudian itu tuh lakukan seperti hal yang saya lakukan, seperti yang di atas, memanggil getter setter. Nama barang di sini saya menggunakan extension karena bisa memudahkan tanpa harus mengetik dan tinggal tab, jadi otomatis kode tersebut muncul tersendiri. Jadi memudahkan kita untuk atau meminimalisir untuk supaya lebih mudah untuk mengoding atau mempercepat. Kemudian set harga barang dan barang, kemudian kita membuat validasi. Di sini saya membuat validasi untuk set kode barang dengan if jika kode barang tersebut tidak diisi atau sama dengan 0 dan kode barang is empty, maksudnya yaitu kode barang tersebut harus diisi. Jika tidak diisi maka akan mengeluarkan kode barang tidak boleh kosong, atau sistem outprint kode barang tidak boleh kosong. Sini kita akan di sistem outprint. Kemudian kita lakukan validasi lagi seperti hal yang sama pada kode barang, yaitu kita lakukan validasi pada satu nama barang. If di sini saya melakukan validasi, yaitu nama barang harus diisi, tidak boleh kosong. Jika diisi maka akan memunculkan nama barang tidak boleh kosong. Kemudian saya akan membuat validasi lagi terhadap harga barang, di mana harga barang harus lebih dari sama dengan 0 jika dan tidak boleh di bawah dari 0 atau negatif. Kemudian kita membuat metode abstrak, public abstrak void hitung diskon. Nah, untuk ini kita akan membuat hitung diskon untuk kelas selanjutnya atau kelas turunannya atau subclass. Nanti kita membuat metode tampil barang untuk bisa kita tampilkan pada main untuk nantinya.
untuk isi dari kelas barang sekiranya segini, dan kita lanjut untuk membuat kelas baru lagi, yaitu namanya barang elektronik, karena kita temanya yaitu tentang barang elektronik, tapi penjualannya emang penjualan online tentang barang, cuman temanya itu tentang barang elektronik dan Java. Nah, extend ini merupakan untuk kita menurunkan atau kita mengambil isi dari kelas barang, isi dari kelas ini. Jadi barang elektronik yaitu merupakan subclass dari atau mengambil isi dari kelas barang. Kita tulis saja extend. Kemudian kita membuat isi. Kita buat kapsulasi garansi, dimana biasanya untuk barang elektronik atau penjualan online terdapat garansi. Kemudian kita isi lagi, tambahkan merek, biasanya untuk barang elektronik terdapat merek. Kemudian kita membuat kontrak store barang elektronik. Kita memakai super karena ini merupakan kelas turunan atau extend ini yang membuat kita untuk mengambil isi atau isi parameter dari kelas barang ini, dan kita taruh dan kita panggil lagi di dalam subclass, yaitu tentang subclassnya yaitu barang elektronik. Kemudian kita membuat setter dan getter. Kemudian kita lanjut lagi yaitu membuat setter dan getter. In garansi, return garansi. String merek. Kemudian kita membuat validasi untuk void set garansi, dimana pada ini saya melakukan validasi dimana garansinya harus kurang dari 18 bulan. Jika lebih dari 18 bulan maka tidak bisa. Di sini saya melakukan validasi untuk objek set garansi ini dengan garansi kurang dari 18, list garansi akan garansi. Jika lebih dari 18 bulan maka akan sistem outprint garansi tidak boleh lebih dari 18 bulan. Tujuannya yaitu membuat validasi untuk set merek. Dimana merek ini harus diisi namanya, jika tidak maka akan sistem outputnya merek boleh kosong. Kemudian kita memanggil objek atau preview dari kelas barang, dimana tadi kita membuat abstrak yaitu public abstrak void diskon ini, jadi kita ambil di kelas turunannya.
publik void hitung diskon. If kita buat validasi, jika harga barang lebih dari 5 juta, maka akan mendapatkan diskon 15%. Jika harga barang tersebut kurang dari 5 juta, maka tidak akan mendapatkan diskon. Kemudian kita memanggil lagi public void tampil barang yaitu merupakan dari turunan kelas dari barang tadi ini, dan diturunkan bentuk di barang elektronik atau kelas barang elektronik. Dan untuk kode pada barang elektronik itu seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk membuat kelas yang terakhir, yaitu kelas untuk transaksi. Kita buat transaksi Java. Dimana pada kelas transaksi Java ini kita tidak perlu abstrak lagi dan ekstern lagi. Kita hanya membuat pertama yaitu atribut terlebih dahulu. Kita bungkus atau enkapsulasi dengan protektor. Kita membuat atribut yaitu barang elektronik sama dengan barang dan barang atribut merupakan kelas dari elektronik ini, dan barang ini merupakan dari kelas barang. Kemudian kita membuat lagi kelas lagi yaitu protect in jumlah, yaitu jumlah dari barang tersebut. Kemudian kita membuat kontraktor, di mana kontraktor ini terdapat parameter yaitu barang elektronik, barang, dan in jumlah, yaitu jumlah dari barang tersebut. Kemudian kita membuat tampilan untuk transaksi tersebut. Yang pertama yaitu public void tampilkan transaksi. Setelah itu sistem maklum. Kemudian kita memanggil isi dari kelas barang dan tampil barang atau metode dari tampil barang. Kemudian kita mengetik validasi dari total harga atau barang dari harga barang dikali jumlah, yaitu dari kelas barang elektronik. Kemudian kita membuat validasi untuk total harga. Total harga ini kita turunkan dari atau subkelas dari kelas barang yang set harga barang, yang ini get harga barang ini, kemudian kita turunkan di transaksi, di kelas transaksi. Selanjutnya yaitu kita membuat validasi lagi untuk diskon. Total diskon.
dimana diskon ini nanti akan dikalikan dengan validasi di barang elektronik yang ini hitung diskon ini. Kemudian kita sistem jumlah yang barang yang dibeli, total harga, kemudian total diskon, dan total jumlah dari semua keseluruhan setelah dari jumlahan total harga dan total diskon. Selanjutnya kita membuat atau pemanggilan di kelas main. Dimana kita membuat metode terlebih dahulu untuk mengisi parameter atau nama dari barang elektronik tersebut sebelum kita panggil. Pertama yaitu kita membuat barang elektronik dulu, barang elektronik 1 dan barang 2. Untuk barang elektronik 1 yaitu terdapat laptop dengan harga 7 juta garansi 12 bulan dengan merek Asus. Dan barang elektronik yang kedua yaitu ada smartphone dengan harga barang 3 juta garansi 6 bulan dan merek Samsung. Selanjutnya kita membuat metode yaitu barang 1 tampil barang, kemudian menghitung diskon dari barang 1, kemudian sistem outprint, kemudian barang 2 tampil barang memanggil dari kelas turunan dari kelas barang, kemudian menghitung diskon, kemudian sistem outprint. Dan selanjutnya yaitu untuk menampilkan dari transaksi, sistem outprint data transaksi. Kemudian transaksi 1, semisal kita mengisi jumlah untuk pembelian pada barang elektronik yang pertama yaitu 3. Kemudian transaksi menampilkan hasil dari transaksi tersebut. Kemudian kita buat lagi transaksi untuk barang kedua. Seperti halnya sama, membuat kelas transaksi 2 terlebih dahulu. Jumlah 5. Misalnya kita isi 1. Ini ada yang salah untuk pengetikannya. Kemudian ya benarkan dan kita run saja. Dan untuk hasilnya yaitu seperti ini. Di sini untuk data yang pertama yaitu barang elektronik pertama, ada kode, nama barang, harga barang, garansi, kemudian ada merek dan diskon yang diterima, dimana dia diberi diskon harga 5.950.000. Untuk yang kedua yaitu untuk smartphone, harga barang 3 juta, garansi 6 bulan, merek Samsung, dan diskon tidak diterapkan karena untuk diskon tadi yaitu kita validasi harus lebih dari 5 juta, maka di bawah dari 5 juta tidak akan mendapatkan diskon. Untuk data transaksinya yaitu seperti ini. Dan untuk data yang kedua juga sama seperti ini. Mungkin sekian itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak salah dalam pengucapan atau penyampaian. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.